Yang awalnya tuh saya nggak bisa menatap Habib itu, saya kayak ada beban yang sangat besar. Itu di pundak saya terasa berat, badan saya, langkah saya terasa berat. Tapi setelah saya baca syahadat itu, seperti ada yang keluar dari pundak saya, plong gitu, langsung. Di suatu malam itu sekitar jam 10 malam, adiknya udah tidur, saya mengungkapkan bahwa saya ingin masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Islam. Itu. Nah, setelah itu tahun 2013 saya sama sekali nggak ke gereja, hanya anak-anak saya saja. Dan di situ saya mulai memberanikan diri curhat ke Veronica. Di suatu malam itu sekitar jam 10 malam, adiknya udah tidur, saya mengungkapkan bahwa saya ingin masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Islam. Itu. Saat itu memang Vero tuh terkejut dan marah mukanya. Kok bunda kayak gitu sih? Bunda nggak sayang ya sama kakak ya gitu. Terus saya peluk dia dan saya katakan bahwa bunda sudah rindu, sudah lama sekali bunda pendam dan nggak ada yang tahu. Itu saya mulai menghadirkan Allah dalam hati saya. Saya sering menangis. Ya Allah, sampai kapan saya seperti ini ya Allah? Saya sering menangis. Saya ingin masuk Islam ya Allah, tolong tunjukkan jalan kepada saya ya Allah. Itu betul-betul terjadi. Tapi ketika pergumulan itu, anak-anak nggak ada di rumah, mereka sekolah. Dan mereka itu karena udah agak jauh sama saya, ketika pulang sekolah mereka sering main ke rumah tetangga, ke kontrakan teman sekolah, seperti itu. Di situ banyak sekali peristiwa terjadi. Saya sering nangis, saya menghadirkan Allah. Saya duduk di depan sendiri, saya melihat langit. Saya pun bicara sendiri, ya Allah, tolong saya ya Allah. Saya hanya ingin jadi orang baik ya Allah. Saya ingin bertobat ya Allah. Itu saya katakan itu. Saya minta sama Allah. Itu saya panggil Allah terus menerus. Ya Allah, ya Allah. Itu saya hadirkan Allah dalam hati saya. Setelah itu saya masuk ke rumah dan saya nonton televisi sendiri saat itu. Itu saya melihat banyak sekali itu orang naik haji ya di Mekah, di depan Ka'bah. Itu berkeliling seperti semut, banyak sekali. Padahal saya duduk seperti ini, tapi tiba-tiba saya refleks. Saya megang televisi itu. Saya bilang, ya Allah, banyak sekali orang di muka bumi ini ya Allah. Berbondong-bondong mencari ridho-Mu ya Allah. Kenapa nggak ada saya di antara mereka ya Allah? Saya nangis. Setelah itu saya lemas, saya terguling di lantai, nggak ada yang tahu. Jatuh. Hanya Allah. Saya seperti lemas dan jatuh gitu menjatuhkan aja. diri ke lantai saja dan saya menangis. Saya panggil Allah, ya Allah, ya Allah, gitu terus. Saya memanggil Allah. Benar-benar saat itu tuh kerinduan akan Allah itu udah luar biasa ya. Luar biasa, dan saya menghadirkan Allah setiap hari. Itu kurang lebih 1 tahun lamanya. Itu saya manggil itu 2013 itu kosong. Saya nggak Katolik, belum Islam. Belum Muslim, iya. Tapi saya udah menghadirkan Allah di situ. Udah memanggil. Sudah merasakan Allah justru ya. Merasakan bahwa Allah begitu dekat, tapi saya belum nyampe ke situ. Gitu. Setelah itu pulang, keesokan harinya beberapa hari kemudian lagi saya nonton televisi lagi, ada pengajian Mama Dede sama ibu-ibu di situ. Saya kembali sama nangis lagi yang nangis sama. Saya nangis lagi yang sama, ya Allah,
Begitu banyak wanita soleha datang ke situ, ya Allah. Kenapa nggak ada saya di antara mereka, ya Allah. Jadi saya selalu membayangkan, saya pingin ada di sana. Saya pingin ada di tempat-tempat orang-orang soleh dan soleha. Berkumpul ya. Berkumpul di sana. Itu betul-betul, ya Allah. Saya hadirkan Allah terus menerus. Saya memanggilnya terus, walaupun saya sadar saat itu saya belum Islam. Tapi saya memanggilnya. Di situ saya merasakan bahwa Allah begitu dekat. Saya belum nyampe. Dari situ mulai masuk bulan Ramadan, memasuki 2014. Saya masih di sana. Jadi kurang lebih setahun lebih lah ya, karena di 2013 sampai pertengahan Ramadan 2014 itu saya masih di sana, tapi saya belum bisa masuk Islam juga. Entah kenapa, saya ketakutan itu begitu luar biasa. Nanti saya tiba-tiba masuk Islam, ayahnya ini datang gimana, nanti keluarga ada tahu ketakutan-ketakutan yang menghalangi niat itu ya. Menghalangi itu. Akhirnya tahun 2014 itu pas Ramadan itu mungkin kerinduan saya udah terlalu luar biasa, menggebu-gebu. Saya mengutarakan ke tetangga rumah yang asli Bekasi situ. Saya menceritakan bahwa saya ingin masuk Islam, tapi saya belum menemukan jalannya, gimana caranya gitu. Lalu beliau ingin memanggil ustadz untuk mengislamkan saya. Tapi karena beliau juga kenal dengan kakak ipar saya yang di Pondok Timur Indah, beliau takut nanti mbok dikira gimana-gimana. Akhirnya saya memutuskan, udah deh ntar saya pulang ke Purwokerto aja. Gitu. Saya pulang ke Purwokerto aja walaupun apapun yang terjadi. Saya mau dikatain apapun, saya pulang. Akhirnya saya pulang ke Purwokerto dalam kondisi saat itu memang bulan Ramadan 2014. Saya masih penampilan juga masih pakai legging gitu. Karena belum masih seksi. Masih seperti itu. Nah, pas itu kebetulan saya ketemu dengan adik ipar saya yang anak kiai itu. Loh Mbak Eli puasa enggak? Enggak. Loh saya belum syahadat kan segituin. Saya belum syahadat, saya belum puasa. Loh sampai kapan mau kayak gitu terus? Ayo diantar syahadat mau enggak gitu. Tiba-tiba adik ipar saya begitu. Akhirnya saya diajaklah ke Mutuklor daerah Batu Raden. Saya diajak ke sana. Setelah itu beliau bilang ini kebetulan ada Habib Syekh Al-Atos dari Candinata Purbalingga sedang memimpin taraweh di musola kompleks itu. Jadi beliau langsung menghubungi Habib dan saya disuruh menunggu sampai habis sholat taraweh selesai. Iya. Dari situ terus langsung Habib datang. Saya pun masih penampilan yang nggak sopan lah kalau menurut saya saat ini saya menganggap itu nggak sopan. Masih terbuka aurat. Masih terbuka, masih pakai penampilan yang lama gitu kan. Akhirnya saya baca syahadat di situ dan saya dituntun oleh adik ipar saya, disaksikan oleh adik dan Habib. Saya membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadur rasulullah. Saat itu saya membaca itu dan tiba-tiba yang awalnya tuh saya nggak bisa menatap Habib itu, saya kayak ada beban yang sangat besar. Itu di pundak saya terasa berat, badan saya, langkah saya terasa berat. Tapi setelah saya baca syahadat itu seperti ada yang keluar dari pundak saya, plong gitu, langsung lepas. Ya itu langsung terasa lepas yang luar biasa. Mungkin karena bertahun-tahun lamanya saya pendam. Bertahun lamanya saya pendam, akhirnya kayak plong, ringan sekali rasanya. Terus saya tuh kayak tertunduk malu dengan penampilan saya saat itu. Padahal awalnya saya nggak ngerasain apa-apa. Biasa aja, terbuka aurat, biasa aja. Tapi pada saat itu saya mulai merasa kayak malu, kayak salah tingkah. Dan saya menengok ke kanan, ke kiri.
Masya Allah, itu yang saya rasakan begitu ringan. Terus saya menatap ke atas, saya seperti tidak percaya bahwa saya sudah membaca sudah syahadat, sudah muslim saat itu. Saya tidak percaya. Dan pas Habib bilang, saat ini, malam ini, Ibu Eli sudah beragama Islam, udah resmi menjadi orang muslim. Nanti malam mandi besar, besok mulai puasa dan sholat 5 waktu. Itu saya jam 3 pagi saya disuruh dimasakin air, mandi besar. Terus saya dikasih pakaian muslim sama adik ipar saya. Muslimah, ya. Iya, sama mukenah, sajadah, saya disuruh sholat. Nah, saat itu saya sudah muslim dan saya sangat bersyukur. Pada saat itu nggak ada kata-kata yang bisa saya ungkapkan. Saya hanya ya Allah itu ya, kayak nggak percaya. Pada saat itu Veronica nggak menyaksikan. Karena pada saat saya mau syahadat itu, saya nggak mengajak anak-anak dan tidak memberitahukan anak-anak. Iya, anak-anak ada di rumah ibu saya. Karena posisi anak-anak masih tidak suka ya. Iya, masih tidak suka dan tidak mungkin juga saya minta pendapat mereka. Saya nanti banyak sekali ganjalan atau perbedaan. Akhirnya saya memutuskan, ayo kita berangkat dan syahadat. Setelah itu, untuk yang pertama kali saya sholat subuh di musola Kemutuklor. Alhamdulillah, pada saat itu saya plong sekali rasanya. Setelah syahadat yang pada bulan Ramadan itu betul-betul mengantar saya kehidupan yang betul-betul tenang dan damai. Dan saya akhirnya sholat yang pertama kali di musola Kemutuk itu sholat subuh. Di situ saya seperti tidak percaya saya akan masuk ke masjid atau musola itu. Saya menginjakan kakinya itu seperti, ya Allah, benarkah ini gitu ya. Selama ini hanya lihat. Benarkah saya masuk ke masjid ini, ke musola ini, ya Allah. Terus saya sholat, saya melihat ke depan itu seperti cahaya terang benderang. Di depan imam, di mimbar depan imam itu seperti terang benderang sampai mata saya silau. Terus saya sholat di situ dan rasanya nyaman sekali. Terus setelah selesai sholat, saya rasanya nggak ingin pulang. Saya betah sekali di musola itu, kayaknya sampai saya diajak pulang sama adik ipar saya. Ayo Mbak pulang, tapi rasanya saya nggak pingin pulang. Saya betah banget di musola ini. Saya mungkin kerinduan saya itu selama ini yang terpendam ya. Akhirnya terungkap di situ. Saya betah sekali sampai saat ini. Dan saat itu saya pulang dengan kondisi saya sudah berkerudung, berhijab. Masya Allah. Berhijab seperti komitmen saya ketika saya sudah baca syahadat, saya ingin merubah penampilan dan Allah mudahkan lewat ada yang memberi hijab, kerudung ke saya, mukena gitu, walaupun saya merasa canggung, tapi saya pulang dengan memakai hijab itu dan disaksikan keluarga dan anak saya Veronica. Dan saat itu Veronica sempat terbelalak dan kaget. Loh, kok Bunda pakai kerudung? Loh, Bunda kok udah masuk Islam ya, seperti itu. Tapi dia kayak nangis gitu, Bunda jahat gitu kan. Bunda jahat gitu, kenapa Bunda masuk Islam gitu ya, kenapa ninggalin kakak kayak gitu kan. Terus saya cuma hanya bisa memeluk saja dan bilang, walaupun kita beda agama, tapi kasih sayang Bunda terhadap kalian tidak pernah berubah. Bahkan mungkin akan bertambah lagi. Iya, betul. Saya katakan seperti itu. Tapi dia masih belum bisa menerima saat itu. Dia lari ke atas dan dia di dalam kamar nangis sesenggukan pokoknya. Lihat saya udah pakai kerudung, udah berhijab itu. Dan peristiwa itu juga mengagetkan keluarga saya juga, karena mereka sebagai seorang Islam kan boro-boro pakai kerudung gitu ya. Nggak pernah ini, nah seperti itu. Jadi banyak sekali yang di situ dikagetkan, termasuk tetangga, keluarga. Mungkin mereka pikir itu saya panas-panas kayak ayam gitu. Jadi paling cuma sebentar gitu. Ada yang sempat terdengar di telinga saya seperti itu. Paling cuma saat itu saja, seperti itu. Akhirnya saya buktikan bahwa saya berusaha istiqomah. Setelah saya membaca 2 kalimat syahadat itu, kerinduan saya, kebahagiaan saya betul-betul nyata. Saya bisa mendoakan orang tua saya bisa datang ke masjid, ada di antara mereka, di majelis-majelis taklim, di antara orang-orang soleh dan soleha, dan Allah mudahkan saya bertemu dengan orang-orang yang baik.
Setiap saya melangkah kemanapun ketemu sama orang yang suka ngaji, yang senang ngaji, Masya Allah. yang mengajak saya ke kebaikan, menuju kebaikan. Jadi di situ saya menyatakan bahwa kasih Allah sangat luar biasa, pertolongan Allah sangat dekat, dekat sekali. Ternyata Allah tuh sangat dekat sama kita semua. Itu seperti itu. Jadi setelah sudah menjalani kehidupan sebagai muslim, apa yang paling dirasakan perbedaannya secara hati dan kehidupan sehari-hari? Waktu sebelum saya masuk Islam seperti itu, kondisi saya rapuh sekali. Kondisi yang rapuh, yang apa namanya, betul-betul tidak mengenal apa ya, halal dan haram, tidak mengenal ini baik ini buruk. Pokoknya saya lakukan saja bebas. Itu istilahnya suka-suka gue gitu istilahnya. Itu betul-betul terjadi. Dan setelah saya masuk Islam, alhamdulillah saya lebih tenang, lebih dewasa, damai, dan saya lebih menyikapi segala sesuatu dengan bijak, dengan ngomong lebih hati-hati. Kalaupun saya keceplosan ngomong mungkin salah, cepet-cepet istighfar, cepet-cepet astagfirullahaladzim, terus minta maaf ke yang bersangkutan. Karena untuk menjadi baik kita butuh proses. Betul. Tidak mungkin langsung jadi baik, pasti yang lama-lama masih ngikutin. Kan seperti itu. Kebiasaan kebiasaan yang lama. Nah, itu mulai saya belajar dari situ, dan itu betul-betul saya praktekkan di kehidupan sehari-hari. Sampai tuh rasa nyesel ya, kenapa nggak dari dulu gitu ya. Kenapa nggak dari dulu seperti ini gitu. Kenapa baru sekarang seperti itu. Tapi ya itulah mungkin cara Allah ya, untuk apa, memanggil kita kembali ke fitrahnya itu melalui proses ya, perjalanan seperti itu. Dan saya sendiri dengan cara yang seperti itu, saya harus menjadi aktivis gereja dulu ya kan. Saya harus bergaul dengan suster, pastor banyak. Nah, akhirnya kembali. Itu mungkin caranya seperti itu. Nah, di sini saya menemukan Islam yang sesungguhnya. Setelah jadi mu'alaf, setelah sudah menjalankan sebagai muslim, apa sih yang paling dipengenin banget, yang diimpikan gitu? Iya, memang saya ingin sekali betul-betul jadi orang yang baik, yang bermanfaat bagi orang banyak. Saya ingin sekali umroh ya. Saya ingin sekali punya majelis taklim. Saya mengumpulkan orang banyak di rumah saya, ngajak orang-orang ngaji di tempat saya. Saya membagikan makanan dari uang saya, dari hasil keringat saya. Itu saya ingin sekali seperti itu. Tapi banyak sekali keinginan-keinginan lain yang tidak yang belum kesampaian juga. Dan harapan saya dan saya sendiri berkeinginan, saya ingin menjadi seorang muslim yang kafah, yang sesungguhnya. Dalam doa-doa saya, ya Allah, saya ingin menjadi orang yang tobatan nasuha. Saya ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Saya ingin masuk surganya Allah dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu berdoa seperti itu supaya kita dihindarkan dari fitnah dajjal. Saya berdoa juga supaya kita selamat di alam barzah, di padang mahsyar ketika dihisab, dan kita diberi syafaat ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dan kita diselamatkan dari siksa kubur dan siksa azab api neraka. Itu doa itu sering saya ungkapkan. Itu keinginan saya. Semoga. Banyak sekali keinginan-keinginan yang di dalam hati saya, yang kayaknya kalau dipikir-pikir mustahil bagi saya. Tapi buat Allah nggak ada yang mustahil ya. Bagi saya itu mustahil. Masa kamu pingin bangun majelis taklim, pingin bangun masjid, pingin nyantunin anak yatim, pingin begitu banyak impian-impian. Itu mustahil bagi saya, tapi boleh kan orang bermimpi, bercita-cita. Kan apalagi untuk kebaikan ya. Untuk kebaikan. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah, demikian sharing mu'alaf kita hari ini. Semoga menginspirasi dan semakin termotivasi kita dalam ketaatan kepada Allah. Yuk hijrah, karena hijrah bukan hanya milik mereka mu'alaf, tapi milik kita yang terlahir sebagai muslim namun masih lalai dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya undur diri, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah sini. Aktifkan lonceng notifikasinya agar bisa terus nonton video-video terupdate dari kami. Saya Yuli Puspitasari.
Eli Sumawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.